Halo sahabat Kompas TV, saatnya kita kembali mengupdate 3 berita terpopuler hari ini, Senin 21 Maret 2022 bersama saya Anseli Natasha. Sahabat Kompas TV, di berita pertama, Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fathia Maulidiyanti hari ini diperiksa sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti telah tiba di Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan. Haris Azhar mengatakan akan melakukan berbagai upaya hukum untuk mendapatkan haknya. Fathia menyebut bahwa penetapan tersangka dirinya merupakan bentuk kriminalisasi yang dilakukan oleh pejabat negara. Ini politis, ini upaya untuk membungkam, baik membungkam saya, membungkam masyarakat sipil, dan sekaligus ini menunjukkan bahwa ada diskriminasi penegakan hukum. Karena orang-orang yang dibungkam ini seperti saya, Fathia, adalah orang-orang yang juga sudah punya banyak laporan ke kantor polisi, termasuk ke Polda Metro Jaya, tetapi tidak pernah ditanggapi. Ketika bicara prioritas laporan dari Saudara Luhut Binsar Panjaitan, maka pertanyaan saya, tunjukkan pasalnya di dalam KUHP yang memberikan makna soal prioritas dan sehingga kasus ini perlu didahulukan. Apalagi dari sisi materi prosesnya ini hanya menyasar pada soal YouTube saya. Polisi dan si pelapor tidak pernah menggubris membuka ruang untuk membahas soal skandal laporan dari 9 organisasi yang saya bahas di YouTube saya. Bang, jadi lapor balik? Sampai proses ditersangkakan yang suratnya telat dikasih ke saya. Sebenarnya kita cukup rileks dalam artian kita nggak proaktif. Meskipun kita menemukan bahwa ini ada dugaan tindak pidana atau kejahatan di sektor ekonomi dan investasi. Tapi dengan cara seperti ini, maka ini menyetrum kita, bukan untuk kabur, tapi menyetrum kita untuk kita harus segera proaktif melakukan segala dan sejumlah tindakan hukum lainnya yang potensial yang dari materi yang kita punya. Jadi kita akan melakukan berbagai upaya hukum ke depannya. Di berita kedua, Kepala Otorita Ibu Kota Negara Bambang Susantono menyimbangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi untuk berkonsultasi dengan petinggi KPK. Hal ini dilakukan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Negara guna mencegah adanya praktek korupsi dalam tata kelola Ibu Kota Negara. Dalam mendukung program IKN, KPK akan ikut andil dalam tata kelola Ibu Kota Negara untuk memberikan catatan kepada pemerintah. Sendiri meyakini bahwa tata kelola yang baik dan bebas korupsi akan menjadi modal untuk juga nanti memberikan kepercayaan kepada dunia internasional dan juga para investor swasta, karena sebagian dari pembiayaan ini akan menggunakan skema-skema investasi dan skema-skema swasta. Kami sangat senang tadi karena ternyata di KPK sudah ada Satgas IKN itu sendiri. Tentu kami akan segera melakukan kerjasama dengan Satgas IKN yang ada di KPK. Di berita terakhir, seorang tahanan narkoba Polda Gorontalo menembak perwira polisi menggunakan senjata api rakitan. Berikut liputannya untuk Anda. Penembakan terjadi pada pukul 4 pagi waktu setempat. Perwira polisi yang diketahui merupakan Direktur Tahanan dan Barang Bukti Polda Gorontalo, AKBP Beni Mutahir, ditemukan telah meninggal di tempat. Korban mengalami luka tembak di bagian pelipis. Polisi berhasil menangkap pelaku beberapa jam kemudian. Pelaku merupakan tersangka kasus narkoba yang sedang ditahan di rumah tahanan Polda Gorontalo. Iya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, memang hari ini ada peristiwa penembakan terhadap anggota Polri. Ya. Untuk motif sedang kita jalani, namun perlu kami sampaikan bahwa memang telah terjadi pelanggaran prosedur ya oleh korban. Nah, ini yang memang juga sedang kita dalami, apakah memang sebelumnya telah terjadi atau baru kali ini. Korban ditangkap, Pak? Korban ya betul ditahti Polda Gorontalo, AKBP Beni Mutahir. Kejadiannya berapa, Pak? Kejadian tadi pagi, Senin jam
sekitar jam 4 waktu Indonesia Tengah. Pak, itu untuk pelakunya diketahui adalah tahanan dari Tahti, Pak, dalam kasus narkoba. Iya, memang benar pelaku saat ini sedang dalam tahanan Tahti, penahanan kasus narkoba. Sedangkan mengenai bagaimana hubungan ini terjadi dan sebagainya, ya tetap masih dalam pendalaman. Lokus kejadiannya, Pak, di rumah dari pelaku itu sendiri. Iya. Apa itu benar, Pak? Ini benar, kami harus sampaikan bahwa ini benar di sana, namun apa yang menyebabkan, apakah dugaan si pelaku itu minta izin kepada korban sebelumnya dan sebagainya sedang kita lakukan pendalaman. Cuma kena berapa tembakan, Pak? Satu kali. Di bagian mana, Pak? Di pelipis kiri tembus ke kanan. Sekarang korban di mana, Pak? Sekarang ini korban sedang di ruang jenazah untuk dilakukan pemulasaraan dan selanjutnya nanti akan dimakamkan. Tersangka sudah diamankan, Pak? Tersangka sedang diamankan dan ini juga akan kita dalami mengenai adanya hal-hal lain yang terkait dengan peristiwa ini yang nantinya akan kami sampaikan. Gitu. Pasca kejadian tersangka diamankan di mana, Pak? Pas kejadian tersangka ini diamankan di rumah orang tuanya. Jadi ya bagaimanapun namanya kejahatan juga kan menimbulkan jejak. Kita tetap kejar, dugaan dia lari ke rumah orang tuanya dan ternyata memang di sana dan kita lakukan penggeledahan. Nah, sahabat Kompas TV, itu dia tadi 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini. Kalau begitu saya pamit undur diri dulu, tapi jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe channel YouTube Kompas TV. Terima kasih, sampai berjumpa di Top 3 besok.